Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Laksana dengan NIM 14014204191, nomor presensi 20 dari jurusan PGSD Komite. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi topik 1 hingga materi topik 7 untuk memenuhi tugas UTS dari literasi digital. Baik, bahan kajian topik 1 yang pertama, hubungan manusia dan teknologi. Manusia tidak lepas dari yang kaitannya dengan teknologi. Manusia ini sangat bergantung dengan adanya teknologi, dan juga manusia sangat membutuhkan dengan adanya teknologi. Dengan adanya teknologi juga, manusia dapat terbantu dari segi manapun, dari berbagai bidang. Manusia juga dengan kaitannya teknologi ada hubungan manusia itu ada 5, yaitu dari society 1.0, society 2.0, society 3.0, society 4.0, dan terakhir society 5.0, di mana yang pertama berburu, yang kedua mulai adanya meramu atau menanam, menanam, yang ketiga industrial, yang keempat informasi sosial, yang kelima manusia 5.0. Kemudian dampak bahan kajian topik 2, dampak positif dan dampak negatif dari teknologi. Dalam suatu hal, khususnya ini teknologi, pasti memiliki dampak, di mana ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Bisa dilihat seperti yang ada di dalam PPT. Dampak positifnya, kemampuan menggunakan teks untuk mengakses informasi dan hiburan, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif, kemampuan berrefleksi dengan berpikir kritis, kemudian aktif dalam aksi sosial. Kemudian dampak negatif yang adanya teknologi, yaitu yang pertama ada keamanan digital, di mana ada serangan dunia maya, pencurian informasi dan bebas, dan manipulasi data digital. Kemudian ada kualitas hidup, di mana ada lingkungan hidup, masalah lingkungan hidup, masalah mental, masalah produktivitas kerja. Kemudian bidang ekonomi dan politik, di mana terdapat pembunuhan pekerjaan akibat banyaknya mesin-mesin yang telah beroperasi dengan adanya kemajuan teknologi. Kemudian yang dan kajian ketiga, ada konsep dan pengertian Internet of Things dan Big Data. Jadi Internet of Things atau IoT ini sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa melakukan interaksi manusia ke manusia. Kemudian ada Big Data. Big Data itu istilah gampangnya adalah sebuah volume data yang besar, di mana ia menyimpan berbagai macam data. Prinsip Big Data itu tidak membuang data apapun, karena prinsip tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Jadi Big Data itu menyimpan semua data yang ada dari waktu ke waktu. Manfaat Internet of Things dan Big Data ini yaitu memudahkan manusia, khususnya dalam akses suatu hal. Misalnya kita ingin berkendara kemana, misalnya kita ingin berkendara ke suatu tempat, itu dengan adanya Big Data dan Internet of Things itu memudahkan manusia untuk mencapai tempat tersebut. Misalnya kita lupa jalan, atau lupa alamat, atau lupa arah, itu bisa dibantu dengan itu, misalnya seperti Google Maps. Kemudian bahan kajian topik 4, yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah sering disebut sebagai kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini sebenarnya mereka itu sering disebut robot, di mana memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia, di mana robot-robot ini diprogram untuk berpikir seperti manusia, melakukan hal suatu manusia, kemudian berpikir secara rasional dan mengambil langkah secara rasional. Manfaat dari Artificial Intelligence sendiri bisa memudahkan manusia ketika dalam melakukan suatu hal. Misalnya dalam pemeriksaan yang setelah dilakukan di Jepang itu, ketika kita tidak perlu repot-repot memasukkan kaitannya dengan menanyakan riwayat
pasien, atau misalnya kita tidak berkunjung ke dokter, kita tidak perlu ke dokter satu-satu, itu bisa langsung satu dokter saja. Melalui artificial intelligence ini mereka menyimpan data kemudian mengolah seperti manusia seperti itu. Kemudian bahan kajian topik kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah suatu skala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sasarannya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian tersebut ada kesalahpahaman antara e-commerce dan marketplace. Jadi bedakan antara e-commerce dan marketplace. Marketplace adalah tempat untuk diadakannya, jadi seperti wadah atau tempat untuk melakukan e-commerce. Contoh marketplace yang terkenal di Indonesia yaitu ada Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Itu marketplace yang terbesar di Indonesia. Manfaatannya yaitu memudahkan untuk melakukan jual beli. Kemudian ada etika dunia cyber. Dalam dunia maya atau dunia cyber, hendaknya kita memiliki etika ketika melakukan suatu hal di dalamnya, seperti tidak mengatakan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya, mematuhi aturan, tampilkan dan sebarkan sebuah kupas letupan, jangan melakukan plagiarisme, dan hargai privasi orang lain dan dirimu sendiri. Yang ketujuh, aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi tadi kaitannya dengan dunia cyber yang etika tadi, dalam melakukan sebuah di dalam dunia maya, suatu aktivitas dunia maya itu ada aturannya, di mana dalam Indonesia itu ada namanya Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana kegiatan yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik itu diatur di dalam UU tersebut. Demikian dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.